Shalom, sahabat Bahana yang terkasih dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Karena Dia. Yang saya percaya program ini pasti akan memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Saya berdoa dan selalu berharap sahabat Bahana semuanya dalam keadaan sehat, kuat, semangat. Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai, menopang, menguatkan hidup kita. Meskipun kita masih berada di tengah masa yang sukar di masa pandemi ini, tapi kita percaya bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, penyertaannya sempurna. Lalu kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Semua karena Dia, karena kasih karunia-Nya yang dilimpahkan atas kita. Nah, saya perlu informasikan bahwa mulai sekarang program Karena Dia ini akan ditayangkan pada setiap Jumat. Jadi kalau selama ini sahabat Bahana bisa mengikuti tayangan Karena Dia 2 minggu sekali, tiap Jumat pertama dan ketiga. Namun kini Karena Dia bisa disaksikan, bisa diikuti pada tiap Jumat. Tetapi ada perbedaannya. Kalau yang Jumat pertama dan ketiga, narasumber yang hadir ya bersama saya adalah orang-orang yang dewasa, seperti itu. Sedangkan kalau yang nanti Jumat kedua dan keempat, narasumber yang dihadirkan adalah dari kalangan milenial, dari kalangan anak-anak muda, yang pastinya juga akan memberikan inspirasi, memberikan ya keteladanan, memberikan sharing kehidupan dari mereka-mereka yang dihadirkan di tayangan Karena Dia untuk edisi milenial. Seperti itu. Ini informasi yang perlu saya sampaikan di awal perbincangan kali ini. Nah, bersyukur sekali dan sangat berterima kasih saya kali ini bisa ditemani oleh ini seorang yang di mata saya ini orang yang sangat spesial, luar biasa. Sahabat Bahana, di Jogja ini ternyata ada cukup banyak band, ya, grup musik yang top, yang terkenal dan juga masuk di kancah nasional dan diperhitungkan oleh penggemar musik Indonesia. Salah satu dari grup musik yang asal Jogja ini adalah Jikustik. Tentu sahabat Bahana juga pernah paling tidak mendengar atau justru mungkin sudah kenal dengan Jikustik. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah seorang personil Jikustik yang handsome, masih muda, ya, meskipun sekarang sudah tidak single lagi. Nah, siapakah dia? Dialah vokalis dari Jikustik yang saya panggil dengan sapaan Mas Brian Prasetyo Adi, atau yang nama backernya Brian Jikustik. Sebaik saya sapa dan saya sambut langsung Mas Brian. Shalom, selamat apa ini? Selamat pagi menjelang siang, Mas Brian. Iya, shalom, selamat pagi menjelang siang, Pak Riono dan sahabat Bahana semuanya. Senang sekali Brian bisa hadir di sini walaupun tidak tatap muka langsung ya, walaupun dalam konsep virtual, tetapi sangat berbahagia dan mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Sehat selalu ya Mas Brian, sekeluarga. Amin, sehat selalu, Pak. Puji Tuhan. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai. Meskipun di sini nggak ada camilan, nggak ada kopi. Oh, di depan saya ada, Pak. Silakan nanti bisa diseruput atau di apapun nanti sambil ngomong-ngomong. Iya, ini kalau kita tatap muka ini sebenarnya saya sharing ini camilan-camilan di sini. Wow, thank you banget loh Mas Brian. Oke, Mas Brian mungkin awalnya bisa ceritakanlah sekilas latar belakang pribadi, keluarga kayak apa supaya sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun bisa lebih tahu, lebih kenal Mas Brian. Iya. Terima kasih sebelumnya. Saya ini orang biasa, Pak. bukan orang yang ya orang biasa yang kebetulan Tuhan kasih talenta yang lebih gitu ya. Yang mana saya memulai bernyanyi itu dari
dari sewaktu saya SD. Oke. SD kebetulan diperintahkan oleh sekolah untuk mengikuti beberapa kali lomba, dan puji Tuhan juga dapat menjuarai beberapa lomba juga begitu. Sampai pada akhirnya saya pribadi merasa bahwa talenta ini memang harus dikembangkan terus gitu. Betul. Sampai dengan pada tahun 2007 kalau tidak salah, saya mengikuti sebuah perlombaan yang namanya Bintang Radio. Mungkin Pak Aryono mungkin tahu ya Bintang Radio. Kalau dulu namanya BRTV gitu. RRI bukan? Iya betul. Oh, BRRI. Oke, iya BRTV. Kalau dulu kan namanya BRTV dan banyak senior-senior yang berhasil dan dimulai dari yang namanya BRTV itu tadi Bintang Radio. Ya, salah satunya Titiek Puspa dan lain sebagainya. Nah, saya mengikuti itu dari tahun 2007 dan puji Tuhan dalam berkat Tuhan saya bisa menjuarai juara nasional gitu ya, juara satu nasional plus mendapatkan polling tertinggi juga untuk pemilihan pemirsa. Jadi mendapatkan dua anugerah gitu ya, juara satu untuk secara teknikalnya dan juara favorit juga sesuai dengan pilihan pemirsa. Gitu. Nah, mulai dari hari itu saya merasa bahwa memang anugerah Tuhan ini tidak bisa saya diamkan dan saya pakai untuk diri saya sendiri gitu. Maksudnya bagaimana apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain, dan akhirnya saya mulai nih meniti karir dari hal yang terkecil, Pak. Saya mulai dari bernyanyi di kafe gitu waktu itu. Bernyanyi di kafe, acara-acara kecil, event-event kecil, wedding dan lain sebagainya. Cuma kehendak Tuhan ini memang luar biasa dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa dipertemukan dengan band yang menurut saya pribadi sih legend gitu ya, yang sudah melegenda dan sudah 8 album kala itu bernama Jikustik gitu, yang kebetulan memang membutuhkan vokalis karena vokalis yang lama vakum dan akhirnya mengundurkan diri seperti itu. Sebuah pembelajaran yang sebuah pembelajaran yang luar biasa juga ketika saya masuk ke Jikustik, karena itu waktu itu tahun 2009 dan saya baru lulus SMA, Pak. Wah, masih remaja ya? Iya, masih remaja, baru lulus SMA. Secara pengalaman mungkin belum banyak ya, karena saya pribadi kan lebih banyak pengalaman di bidang festival gitu kan, di festival bernyanyi. Dan ketika ditempatkan di sebuah posisi di mana saya harus menjadi leader dari sebuah band besar, yang mana band besar ini memiliki masa yang luar biasa banyak juga, dengan lagu-lagu yang hits dan top gitu ya. Saya harus bisa menjadi figur itu gitu. Sedangkan orang mungkin sudah banyak mengenal vokalis yang lama, dan band itu juga identik dengan personel yang lama. Nah, ini sebuah PR besar waktu itu, PR besar untuk kami berlima kala itu, bagaimana bisa mengubah sebuah image band Jikustik dengan vokalis Pongki menjadi vokalis Brian gitu, waktu itu. Tapi memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Butuh perjalanan bertahun-tahun juga untuk bisa menemukan benang merahnya, untuk bisa menemukan bagaimana caranya men-treatment audiens, bagaimana bisa menjadi seorang leader vokalis yang baik gitu kan, di depan panggung. Sampai pada akhirnya mungkin 2011 kita rilis album, terus album pertama yang saya sebagai vokalisnya, terus dilanjutkan ke album-album berikutnya sampai dengan hari ini. Mungkin kalau dihitung-hitung sudah berapa belas tahun, 12 tahun gitu ya saya di Jikustik gitu. Ya bisa jadi tidak terlalu banyak, tidak semua orang di seluruh Indonesia tahu kalau vokalis Jikustik sekarang namanya Brian, itu tidak semua orang tahu. Pasti tahu lah. Mungkin sekalian ini ya, memberitahukan gitu ya, bahwa Brian sendiri di Jikustik sudah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau
kita punya anak tuh, anaknya udah lulus SD gitu. Betul sekali. Iya benar. Jadi itu ceritanya. Gitu lah kira-kira perjalanannya seperti itu. Oke. Ya. Oh iya Pak, satu lagi Pak, ya. dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, udah gitu aja Pak. Oke, puji Tuhan. Dan Jogja. Jogja asli ya. Jogja asli, betul. Tadi Mas Brian kan katakan saya itu orang yang biasa saja, tapi saya percaya di tangan Tuhan orang yang biasa itu menjadi luar biasa. Ya, amin. Baik. Amin. Nah, saya mau tahu nih Mas Brian, ketika Mas Brian akhirnya di tanda petik saya katakan pakai istilah maaf didaulat gitu ya teman-teman di Cikusti untuk menggantikan posisi vokalis yang ditinggalkan Pongki Barata ya. Ya. Waktu itu pertama kali perasaannya kayak apa itu? Ketika harus menggantikan posisi Pongki yang mungkin tentu lebih dulu dikenal luas ya di kalangan penggemar Cikustik, lalu kemudian Brian Prasetyo Adi yang menggantikan Pongki Barata. Kira-kira perasaan apa yang ada di hati Mas Brian waktu itu? Ya, sesaat ya Pak ya, sesaat itu bahagia sekali. Wow, sesaat bahagia yang tiada tara gitu. Bahagia sekali ketika, wih ini band besar gitu kan, dan saya beruntung gitu ya, bisa menjadi bagian dari band besar itu. Nah, sesaat bahagia sekali. Nah setelah itu Pak, dengan segala tantangan yang ada di depannya, akhirnya ternyata tidak mudah gitu. Ini sebuah apa ya, step, mungkin Tuhan kasih ini step yang harus kamu lalui, step up gitu ya, step up dalam kehidupan yang meninggalkan zona nyaman. Mungkin kalau festival ya bisa dibilang setiap kali festival pasti juara gitu kan. Terus zona nyaman berikutnya adalah bernyanyi di kafe, bernyanyi di acara-acara lokal. Bisa dibilang bukan sesuatu yang susah gitu ya. Nah, ketika diberikan sebuah posisi yang bisa dibilang ini sebuah tantangan yang luar biasa, nah itulah kunci sih. Betul, disitulah kita sebagai manusia ini semacam diuji juga. Kamu bisa nggak melalui tantangan yang saya berikan, yang Tuhan berikan gitu kan. Di situ memang ada proses yang namanya proses pembelajaran pasti. Terus proses di mana kita, kalau istilah kerennya sekarang, dibully gitu ya. Apa ya, pro kontra pasti ada. Pro kontra itu antara wah ini vokalis yang lama lebih bagus, vokalis yang baru nggak oke untuk bawain lagu-lagu lama dan lain sebagainya. Ada juga yang kontra, ini vokalis yang baru ini secara bernyanyinya bagus, beda memang dengan vokalis yang lama. Sebelumnya, cara bernyanyinya dan lain beda. Betul ya, itu tantangan tersendiri untuk saya, tapi tidak menjadikan ya, kalau yang namanya drop down dan segala macam itu pasti gitu ya. Gimana kita sudah berusaha, tetapi penerimaan dari masyarakat tidak langsung oke gitu kan. Walaupun pada akhirnya oke juga. Sekarang tidak langsung oke. Iya. Tapi ya puji Tuhan sampai dengan hari ini, setelah melalui mungkin perjalanan yang tidak sebentar juga, cukup panjang akhirnya juga, akhirnya sekarang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan bisa membawa nama Cikustik ini terus gema gitu ya, di industri musik Indonesia. Gitu. Kalau personel Cikustik sendiri siapa saja ya Mas Brian? Mungkin bisa disebutkan satu persatu posisinya apa, terutama para musisinya ya, pemain musiknya. Kalau Mas Brian kan posisi udah jelas, vokalisnya. Cikustik itu berlima. Pada saat saya masuk itu posisinya berlima, Pak Har. Saya menggantikan posisi Mas Pongki Barata sebagai vokalis, digantikan oleh Brian. Lalu ada posisi keyboardis itu Mas Aditya Bagaskara. Untuk drummer ada Carlos, ada Carlo.
Terus gitaris itu ada Mas Ardi atau biasa dipanggil Dadix gitu ya, panggilan kerennya Mas Dadik. Oke, Dadix. Terus Gitaris, ya. Dadix. Terus Basis. ada basis itu Mas Ica. Oke. Haji Mirza Hakim. Kala itu ya. Tapi pada tahun berlima. 2000. Kalau sekarang tetap berlima atau ada tambahan personil pemain? Sekarang berempat, Pak. Tahun 2013 Mas Ica Haji Mirza Hakim itu keluar dari Jikustik. Oke. Itu. Jadi formasi berempat, sempat masuk digantikan oleh Mas Bayu. Mas Abadi Bayu itu untuk menggantikan posisi Mas Ica di bass. Tetapi tahun 2016 kita menjadi berempat lagi. 2017 sampai kalau nggak salah. 2017 itu kita berempat lagi dengan formasi yang saya, Dadi, Adit, Carlo. Gitu. Oh, berarti sekarang berempat ya formasi Jikustik. Ya, sekarang berempat. Basisnya dirangkap siapa? Mas Brian? Oke. Lalu posisi basisnya gimana? Basisnya ada teman additional player ngisi bass. Iya, ngisi bass. Mantap, jadi tidak menjadi member tetap gitu ya. Bukan personil tetap ya. Oke. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah, di awal nanti kan saya katakan Jikustik ini termasuk salah satu band top asal Jogja ya. Yang diperhitungkan di kancah musik nasional. Di samping ada grup band lainnya asal Jogja seperti Hello, ada Endang Sukamti, kemudian ada Leto, ada The Rain, itu yang saya sempat bacakan gitu. Kemudian ada lagi Sheila on Seven, Shaggy Dog, dan Seventeen. Itu kan grup-grup band asal Jogja itu. Nah, apa yang membedakan Jikustik dari grup-grup band lainnya ini, Mas Brian? Saya bilang yang pertama adalah semua band gitu ya yang bermula dari Jogja itu, terutama mungkin sekarang yang namanya sudah dikenal oleh masyarakat luas ya, seperti yang disebutkan Pak Har tadi. Beliau adalah mereka ini adalah orang-orang dengan semangat yang luar biasa, dengan karya yang luar biasa juga, sehingga apa yang mereka persembahkan untuk Indonesia itu bisa diterima dengan baik, dan karya-karyanya bisa kita kenal. Sebuah apresiasi yang luar biasa juga untuk teman-teman dengan segala usaha, dengan segala karya yang mereka buat, akhirnya bisa sampai di posisi itu. Nah, yang membedakan dengan teman-teman yang lain gitu ya, memang mungkin di genre pop. Genre pop. Tapi kalau Jikustik ini gimana ya, untuk lirik dan progresi chordnya. Nah, ini yang lirik dan progresi chordnya. Iya, progresi chordnya memang kita berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau Sheila on Seven lebih yang easy listening gitu ya. Easy listening. Secara kata-kata mungkin lebih lugas dan lebih mudah gitu kan. Bisa didengarkan oleh semua kalangan gitu. Nah, kalau Jikustik ini dia lebih ke romantic, dramatikal gitu ya. Ya, mungkin ada kata-kata yang menuju ke arah-arah puitis seperti itu. Terus kebanyakan lagu-lagu kita ini berkisah tentang dramatikal percintaan. Yang mana dalam pembuatan lagu-lagu itu juga kita memang mengadopsi dari cerita-cerita kisah nyata gitu kan. Kisah nyata dalam kehidupan percintaan seseorang gitu. Termasuk kisah nyata dalam percintaan para personilnya. Betul lah. Gitu. Betul. Ya paling dekat kan adalah kisah cintanya kita sendiri gitu ya. Paling dekat gitu. Begitu. Terus selanjutnya ya kita adopsi dari kisah-kisah cintanya para fans, terus keluarga, sahabat-sahabat terdekat, yang mana
ya semua cerita itu akhirnya bermanfaat untuk kita, bisa Ya, menjadi ya, sebuah inspirasi betul. membuat sebuah lagu gitu. Ada maknanya juga dari lagu yang diambil dari kisah-kisah nyata Hmm. yang dijadikan lagu seperti itu. Jadi itu yang membedakannya. Jadi dari lirik dan dari progresi chordnya, wow, luar biasa. Ya, Kalau segmen pasar yang disasar, kira-kira kalangan apa yang terutama? ya Keluarga kah kalau atau anak muda kah atau bagaimana? ya sebenarnya lagu-lagu Jakustik ini sebenarnya bisa bisa didengarkan oleh siapapun. Siapapun, oke. Ya, bisa didengarkan oleh siapapun. Akan tetapi memang kita lebih banyak didengarkan oleh kaum hawa gitu ya. Wah, pasti Eh, nih. Iya, para iya, iya. para wanita itu lebih lebih senang mendengarkan kita Betul. daripada ya laki-laki juga suka juga gitu. Iya, Maksudnya iya. pasti ada relate-nya juga dengan kehidupan kehidupan personal mereka masing-masing. Cuma memang ketika kita manggung nih Pak ya, ketika kita Betul. manggung itu sebagian besar mungkin didominasi oleh Kaum hawa perempuan. ya, wah. Iya. Jadi, paling lihat personelnya, wow, keren-keren, handsome-handsome. Oke, oke. Mungkin lebih ke ini apa namanya? Kita punya lagu itu kan kalau kalau dalam bahasa Jawa itu apa sebagian besar itu grantes gitu Pak ya. Ah, Apa ya, grantes tahu gak ya Pak? Apa namanya? apa? Menyayat hati Nah, gitu, lebih menyayat mengena, hati. mengena di hati. Iya, Iya, betul. bagi Nah, kaum hawa menyayat itu. hati ini, menyayat hati ini biasanya yang gampang, yang mudah tersentuh itu Betul kan perempuan, sekali. karena kan lebih sensitif gitu Mudah ya. dimainkan perasaannya. Oh, itu enggak Bang. Bukan, ini istilah, Bukan. maksudnya lebih Kita, mudah disentuh perasaannya gitu. oh iya, kita tidak memainkan perasaan, tapi kita hanya menyentuh Loh, saja. memainkan kalau untuk hal yang positif kan oke juga. Oh, iya. Wow, oke. Nah, Mas Brian, ini selama ini ya, selama Mas Brian gabung dengan Zikustik sekian tahun, nanti sekitar berapa? 11 tahun atau berapa ya tadi? 12 tahun. Ya, Itu udah 12 manggung tahun. di mana saja nih? Di samping album kan ada banyak ya, tentunya kalau album yang dirilis. Ya, Heeh. Tapi kalau manggungnya itu eh, sampai mana saja itu selama ini? kalau manggung sih mungkin hampir di setiap pulau-pulau besar di Indonesia kita sudah Sudah pernah ya? datangi. Oke. Ya, kita sudah pernah datangi. Terakhir saya kemarin ke Palu, ke Oke. Sulawesi. Satu-satunya pulau besar yang belum belum pernah saya datangin kemarin itu Palu. Sulawesi, sorry. Sulawesi, dan akhirnya Nyampe juga ya ke sana ya? ya dengan berkat Tuhan kita Oke. bisa sampai di Palu Palu. kemarin ya, di Sulawesi gitu, menginjakkan tanah Sulawesi Papua udah ya? kemarin. Papua kita sudah Udah. pernah, Wow. Sumatera, Aceh, Sumatera Utara sampai ke Lampung kita sudah pernah. Terus Kalimantan Barat, Selatan, Sudah semua Timur. juga. Yang belum pernah Kalimantan Utara karena baru kan Oke, provinsinya. betul. Kaltara Jadi kita belum pernah. Kaltara kita belum. Terus Sulawesi akhirnya sampai di Sampai Sulawesi juga. Tengah kemarin. Oke. Iya, Bali dan Nusa Tenggara kita juga sudah pernah. Maluku juga. Terus Maluku pernah waktu itu. Papua, walaupun tidak menyeluruh ke seluruh Papua ya, tapi kita pernah ke sana juga. Jawa apalagi ya, sudah semua kota tentunya ada diinjak. Ya, kalau Kota besar. Jawa sudah ngikutin ini aja Pak, ngikutin apa namanya, kecamatan aja, kecamatan mana gitu pernah. Mantap, mantap. Oke, wow, berarti udah keliling Indonesia nih. Luar negeri sudah? Ya, Menjejakkan kaki keluar Indonesia sudah pernah manggung di luar? ya kalau keluar negeri dalam konteks bernyanyi bersama band kita belum pernah. Oh, belum. Oke, kalau yang Kita belum pernah, betul. Tapi kalau dalam konteks personal gitu ya, ya, oke. kita memang sudah beberapa kali. Gitu. Oke, jadi manggung di luar negeri belum ya, istilahnya bersama tim. Bersama tim belum pernah, tapi kalau saya pribadi beberapa pasti, kali dalam acara gereja atau acara personal lainnya begitu ya. Kan sekarang kita kan lihat, kemarin saya juga lihat di TV, sekarang kan grup-grup band luar negeri pun yang sudah katakan legend itu, udah puluhan tahun silam, itu kan tampil lagi seperti ABBA kayak nggak salah, dia muncul lagi. Iya, betul. Nah, saya percaya masa depan Zikustik akan tetap
menjadi the rising star di Indonesia. Amin. Dengan anugerah Tuhan. Nah, Mas Brian, pengalaman yang paling berkesan atau suka duka yang dialami selama menjalani profesi sebagai vokalis atau musisi ini apa ini? Apalagi sebagai seorang bintang ya, selebriti yang dikenal masyarakat luas. Mungkin lebih banyak sukanya ya, Pak. Lebih banyak suka. Iya, karena saya duka pun menjadi sebuah kebahagiaan gitu. Betul. Duka cita dijadikan sebuah kebahagiaan, itu wow, luar biasa. Betul. Apa namanya? Kita itu kan dalam setiap panggungnya, dalam setiap acara itu kan bertemu dengan orang baru. Bertemu dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Yang sebelumnya tidak kita kenal, dan itu orang-orang baru, dan jumlahnya itu ribuan bahkan ratusan ribu gitu ya kalau misalkan di total gitu. Iya. Nah, itu sebuah kebahagiaan sendiri untuk saya. Betul. Akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang itu yang mendengarkan musik kita, yang menyukai karya-karya kita, dan bisa bertemu dengan mereka di daerah mereka masing-masing. Walaupun memang untuk menuju ke daerah-daerah tersebut ya ada tantangannya pasti. Dalam artian kita mendarat di sebuah kota besar, dan untuk menuju ke daerah itu harus ditempuh dalam waktu katakanlah 12 jam perjalanan darat. Ya kalau dibilang capek, ya tidak hanya presiden yang capek, kita pun musisi juga capek juga. Karena kita juga melakukan kunjungan itu. Ya kita melakukan kunjungan itu, dan perjalanan ya itu tadi 12 jam, 8 jam. Paling enak ya 4 jam gitu ya. Kalau kota-kota dekat ya 2 jam ya di Jawa gitu ya katakanlah ya. Gitu. Nah, yang apa namanya tantangannya itu, cuma itu juga menjadi pengalaman yang luar biasa juga untuk kita bisa ke daerah-daerah itu, terus kita bisa merasakan perjalanan yang cukup panjang. Yang pernah waktu itu kita di Papua gitu ya Pak ya. Di Papua kita turun di bandara, untuk menuju ke kota tersebut itu harus menggunakan perjalanan darat atau helikopter atau pesawat lagi helikopter. Cuma untuk menjadi pengalaman kita berangkat perjalanan darat, pulangnya kita pakai helikopter. Nah, waktu perjalanan darat itu kita masuk ini bisnya di mana gitu kan? Kok nggak ada bis? Adanya itu truk-truk besar itu loh Pak. Iya. Kalau Bapak mungkin pernah nonton Transformer gitu yang apa namanya leadernya Transformer itu. Nah, itu semacam itu. Truk-truk besar. Ini kok nggak ada jendelanya gitu kan? Ada cabinnya tapi nggak ada jendelanya. Ternyata yang kita tahu setelah kita buka pintunya itu ada seatnya seperti bis. Memang ada seatnya seperti bis, cuma memang tidak ada jendela, dan semua itu adalah lapis baja untuk anti peluru. Betul. Begitu. Nah, pengalaman juga untuk kita. Berarti ini ada kemungkinan kita ditembak di jalan gitu kan. Ada kemungkinan karena kan masuk hutan dan lain sebagainya kan kita nggak tahu Pak. Berapa jam perjalanan itu di sana waktu itu? Kebetulan waktu di Papua tidak terlalu lama. Kalau nggak salah hanya 2 atau 3 jam seperti itu. Iya. Exciting. Cuma kita, dalam perjalanan menuju ke kotanya itu kita sama sekali tidak bisa melihat pemandangan, sama sekali tidak bisa melihat kanan kiri karena semua sudah ditutup. Tutup baja. Puji Tuhan kita bisa sampai di kota tujuan, dan waktu pulang kita menggunakan helikopter. Kalau helikopter hanya 20 menit kalau nggak salah perjalanannya. Cuma ya takut juga ketika bagi di atas itu kan di door dari bawah itu juga kita nggak ada yang tahu. Tapi puji Tuhan sih kita selamat Pak, masih hidup dengan sehat. Ya semua itu karena pasti penyertaan Tuhan sempurna ya. Betul. Wow, pengalaman-pengalaman yang mengesankan. Oke Mas Brian, sekarang ini kalau sekarang kita kembali ke masa sekarang di masa pandemi kayak gini nih, masih terus aktif nih berkiprah di musik? Iya masih aktif Pak. Mohon maaf, saya nambahin yang tadi itu kebetulan kita lewatnya daerah konflik gitu ya. Maksudnya kita tidak
bilang bahwa itu keseluruhan Papua seperti itu enggak, tapi Kebetulan aja ada di kita daerah trayeknya, gitu. Iya, iya. ya trayeknya ada di daerah konflik Daerah gitu. konflik. Iya, iya. Tuh, terus apa tadi Pak pertanyaan Ya di masa yang pandemi ini masih berkiprah terus di musik di tengah pandemi. ya saat ini masih terus berjalan dalam bidang musiknya, cuma memang entertainment pada saat ini kan apa ya bisa dibilang belum kembali pulih Masih seperti close semula ya, gitu betul. ya. Iya, Iya iya. betul, sehingga tetap harus putar otak bagaimana caranya supaya kehidupan ini terus berjalan. Terus puji Tuhan saya juga sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak gitu kan, yang baru lahir 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Ya, itu pun kan juga harus terus berkehidupan. Gitu. Nah akhirnya dikembangkanlah beberapa apa namanya usaha-usaha begitu ya, yang sudah lama saya tekuni kan dalam bidang audiovisual. Betul. Juga gitu kan, audiovisual. Salah satunya adalah cover studio. Bidang usahanya namanya cover studio. Yang mana cover studio ini, ya cover studio ini selain sudah mendapatkan paten dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa berekspansi untuk tidak hanya di Jogja, tapi kita bisa memfasilitasi untuk ke Semarang, luar kota juga ya, Magelang, Wonosobo gitu, dan memungkinkan untuk kota-kota lain juga yang sekiranya memang secara apa ya antusiasme dalam bidang rekaman dan pembuatan klip dan lain sebagainya itu bagus, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka di kota-kota tersebut. Tuh, terus usaha yang lain ya ada baru dirintis seperti kita buat aplikasi untuk apa namanya jual beli pulsa. Itu ya, Iya, dan lain sebagainya. Ya, tetap harus berjalan sih Pak. Bagaimanapun tetap harus berjalan. Di samping nyanyinya mungkin ya 1-2 ada, tapi belum pulih seperti sedia kala. Betul. Jadi sekarang pemanfaatan teknologi ya yang banyak dipakai untuk terus bisa survive dan bahkan ya terus melejit lah seperti itu. Ya sekarang kan memang aspek yang paling dipakai oleh orang itu kan digital gitu ya Pak ya. Maksudnya seperti sekarang beli makan juga kita bisa menggunakan digital. Terus kita apalagi kita menonton TV juga sekarang TV-nya TV digital apapun. Dan sekarang sudah ada YouTube juga yang bisa kita tonton. Dan ini malah sudah tidak lagi dibatasi oleh ruangan, oleh waktu, dimanapun, kapanpun orang bisa mengakses dan malah Nah, prinsip saya waktu itu ketika bikin cover studio itu kan adalah sekarang orang mau jadi orang yang dikenal, orang menjadi artis gitu ya, itu tidak harus melalui penyaringan label lah, terus tidak harus melalui televisi nasional. Kita sudah bisa meng-create dari kota-kota kita masing-masing gitu. Namanya apa nih? Nama cover studionya apa? Namanya cover studio, Pak. Oh, itu namanya juga. Oh, cover studio nama, iya, betul. Jadi cover studio Jogja, cover studio Semarang, cover studio Magelang, dan nama cover studio sendiri itu sudah mendapatkan paten nama juga. Sudah ya? Ya. Sahabat Bahana, ini informasi dari Mas Brian mungkin sangat bermanfaat. Nanti sahabat Bahana dimanapun kalau membutuhkan apapun dari Mas Brian ya silahkan hubungi, nanti kan bisa langsung disampaikan nomor kontaknya. Betul. Siap. Nah Mas Brian ini sekarang mungkin agak sedikit beda nih, saya mau tanya. Kalau pandangan pribadi Mas Brian sendiri terhadap musik gereja masa kini kayak apa nih? Ya, kalau musik gereja kebetulan saya itu kan warga negara GKJ ya Pak ya, Gereja Kristen Jawa. Apa namanya sering-sering juga ke GKI, Gereja Kristen Indonesia. Memang
saya tidak terlalu update dengan musik-musik yang mungkin lebih modern dari kedua gereja itu. Oke, oke. Tapi beberapa kali saya ikut diskusi forum juga dalam Ya. dalam forum gereja, terutama gereja GKJ dan GKI. Memang kita pun sebagaimana mungkin harus mengikuti perkembangan gitu ya. Harus mengikuti perkembangan, terutama perkembangan anak-anak muda, karena betul. yang harus dijala itu kan adalah sebagian besar anak-anak muda. Generasi gitu. penerus ya. Iya, generasi penerus, generasi muda. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke kalangan muda tersebut supaya apa yang disampaikan pendeta, pengkhotbah dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam hati dan pikiran pemuda ini. Nah, salah satu perantaranya itu kan adalah dengan musik. Gitu. Yes. Tepat. Ya, kalau yang saya bisa begitu ya Pak ya. Kalau yang saya bisa, saya mungkin kalau misalkan harus menyanyikan musik yang berlompat-lompat dan lain sebagainya, memang saya tidak mungkin bukan genrenya. Bukan stylenya ya. Iya, bukan stylenya. Yang bisa saya lakukan ya seperti yang saya biasanya lakukan gitu. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana kita bisa bernyanyi, menyampaikan sebuah lagu, terutama kalau dalam konteksnya rohani adalah bagaimana menyampaikan lagu rohani ini dengan style yang saya punya, yaitu dengan mellow, romantik, menyayat hati, menusuk-nusuk dan lain sebagainya itu. Ya mudah-mudahan sih dengan campur tangan Tuhan juga apa yang saya nyanyikan itu bisa tembus ke hatinya. Amin. Anak-anak muda ini tadi atau siapapun yang mendengarkan. Ya. Gitu ya. Okay. Wow, luar biasa nih. Nah, Mas Brian juga nih kalau saya ikutin beberapa tahun belakangan ini kan cukup intens terlibat juga dalam kerjasama di berbagai event atau acara yang diselenggarakan oleh Andi Offset maupun keluarga Pak Gondo kayak gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada pengalaman kayak apa atau hikmah apa atau kesan pribadi seperti apa yang Mas Brian peroleh lewat semua acara atau event yang diikuti selama ini? Bisa dibagikan. Saya secara pribadi saya bersyukur sekali gitu ya. Saya bisa kalau mungkin tahu itu sudah lama, tapi bisa kenal itu kan mungkin dalam berapa tahun ini, 5 tahun ke belakang gitu ya. Beberapa tahun belakang, 5 tahunan. Iya, 5 tahunan ke belakang. Saya bersyukur sekali bisa kenal dengan keluarga Pak Gondo, beserta dengan putra-putrinya, sampai dengan ke cucu-cucunya gitu ya. Malah sudah jadi sangat akrab sekarang ya. Betul, dengan besan-besan juga saya juga akrab gitu kan. Menjadi bagian keluarga besar ini. Betul, nah, saya bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari keluarga besar Pak Gondo dan keluarga besar Andi Offset juga gitu. Nah, pengalaman yang saya ambil banyak nih, sisi positif yang saya ambil banyak adalah keluarga Bapak ini adalah keluarga yang family man sekali, maksudnya keluarga banget gitu. Nah, bagaimana bisa menjalin sebuah keharmonisan keluarga dari mungkin kondisi yang jatuh bangun sampai dengan kondisi yang sudah mapan mantap gitu kan, sampai dengan mungkin ya pasti yang namanya kehidupan kan ada roda gitu ya, naik turun sampai mungkin jatuh lagi, naik lagi. Ada sukacita, ada kesedihan juga. Nah, bagaimana untuk bisa menjalin sebuah relasi keluarga yang erat gitu ya. Dan saya lihat sampai dengan detik ini keluarga Pak Gondo beserta anak cucu ini sangat erat, koneksinya ini sangat erat gitu. Dan bahkan peringatan ibu aja terus diadakan setiap tahunnya, kan begitu. Dan ketika mengingat ibu itu saya rasakan
haru yang luar biasa juga dari putra putri gitu kan. Nah, bahkan tidak hanya putra putri tapi dari keluarga besar semuanya gitu. Ya, ini sebuah sisi positif yang saya ambil ya. Saya menjadikan teladan juga dalam saya membangun keluarga supaya yang seperti ini bisa dicontoh dan bisa menjadi teladan kami juga dalam membangun sebuah keluarga. Gitu. Dan kalau dari sisi yang lainnya sih saya pastinya ya menyoroti dalam bidang bagaimana bisa terus kuat, penuh inovasi dan berkreasi terus di saat apapun, di saat lagi tidak lagi ngapa-ngapain dia berkreasi, di saat lagi drop juga terus berinovasi, di saat lagi di atas juga bagaimana bisa mengembangkan sesuatu yang baru. Nah ini juga menjadi sebuah teladan buat saya. Dari siapapun, Ko Andi, Mas Yeski, Yosef teman dekat ya, dalam setiap usaha-usaha yang mereka lakukan. Gitu. Jadi banyak hikmahnya ya bagi Mas Brian ya, dari sisi keluarga maupun dari sisi pengembangan inovasi, kreasi di dunia usaha yang dikerjakan. Oke Pak, luar biasa. Nah Mas Brian, ini kalau sekarang saya mau tanya kaitan dengan keluarga Mas Brian ya. Setelah menjalani hidup melajang sekian lama itu ya, kan akhirnya nih, ya saya tahu juga lah. Akhirnya Mas Brian menemukan cinta sejati nih. Dalam diri seorang gadis atau sosok gadis bernama Gabriela Bathsheba atau yang akrab dipanggil Gaby. Nah, ternyata Gaby ini kalau tidak salah saya adalah mantan teman semasa SD, betulkah? Betul. Wah, ini Pak Hari kok tahu banyak. Enggak, ini mau konfirmasi. Betul nggak? Betul Pak. Betul ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini sejak kapan benih cinta antara Mas Brian dan Gaby ini mulai bertumbuh dan kemudian bersemi nih? Kan sudah terpisah waktu ya, belasan tahun betul. itu. Ini gimana nih? Kisah pertemuan. Cukup panjang Mbak, cerita ini cukup panjang. Dipadatkan saja mungkin. Gaby ini adalah teman SD saya dan kebetulan kita sering dikirim lomba bareng waktu itu. Dia juga di bidang penyanyi ya, di bidang vokal ya? Iya, vokal dan modeling ya. Vokal dan modeling. Yang top kan, festival yang top dulu vokal dan modeling kan. Nah, kita sering dikirim bareng nyanyi. Jadi kenal itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Nah, terus setelah lulus SD memang kita tidak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah bertemu sama sekali. SD itu ya, nggak pernah. Selepas SD ya. Menjalani kehidupan masing-masing dengan sekolah masing-masing juga begitu kan. Sampai pada akhirnya dipertemukan itu di tahun 2014. Kalau tidak salah 2014. Yang mana masih dengan pasangan masing-masing gitu, dengan pacar masing-masing. Dengan pacar masing-masing. Terus lama lagi tidak bertemu. Nah, memang Tuhan itu luar biasa dalam artian ketika memang tidak jodohnya ya kamu tidak bersama dengan siapapun di luar sana, tetapi akan kupertemukan kamu kalau dengan sudah jodohnya ya kemanapun tetap akan bertemu. Betul. Mau terbang kemana aja baliknya ke situ-situ lagi. Wow, menarik ya. Terus akhirnya ya bertemulah dengan Gaby ini. Yang mempertemukan adalah baliho, Pak. Maksudnya gimana ceritanya dipertemukan oleh baliho ini? Iya, percaya tidak percaya yang pertemukan kami lagi itu adalah baliho. Jadi pada suatu ketika saya didaulat untuk menjadi brand ambassador sebuah produk gitu kan. Terus foto saya dipajang di baliho besar gitu, billboard besar gitu di salah satu sudut kota di Jogja. Terus pas kebetulan Gaby itu lewat gitu.
Gaby itu lewat sambil nyetir sambil ngeliat karena barusan Oke. dipasang gitu kan, barusan dipasang, dia kaget gitu kayaknya. Wih, gede banget gitu kan. Eh, Ini pada foto temen gue ini gede banget. Terus dia WhatsApp sambil Oke. ngefotoin Balihonya, billboardnya ini. billboardnya. Oke. Iya, ini kenapa fotonya gede banget gitu kan. Terus, by the way apa kabar? Nah, mulai dari situ. Oke. Dari kata apa kabar ini berlanjut Ya. menjadi sebuah koneksi, Tatapan dan hubungan. hubungan. Akhirnya bisa ketemu lagi dalam perbincangan sebagai teman, gitu kan, teman lama. Gitu. Apa namanya? Mulailah benih-benih cinta ini menyatu di situ. Dari situ Sampai dengan kita pacaran itu, saya pacaran 1 tahun, saya melamar Gaby, terus setahun kemudian menikah dengan Gaby. Menikahnya kapan deh? 2020 kemarin, Pak. 2020 ya. Oh, tahun Iya, lalu. di masa pandemi di masa ya. pandemi saya. Iya, Pak. Di masa pandemi saya juga. Keren. Dipertemukan secara tidak sengaja lewat billboard. Kemudian memunculkan benih cinta yang saling keduanya bisa bertemu kembali, lalu komitmen menikah di masa pandemi. Suka dukanya apa Mas Brian ketika menikah di pandemi kemarin ini? Suka dukanya ada ini. Kita tuh merencanakan menikah itu kan di bulan Juni 2020. Sudah direncanakan dari tahun 2019, tetapi di bulan Maret pandemi gitu kan. Betul. Di bulan Maret ini muncullah si pandemi ini, si virus ini. Akhirnya kita harus pelan-pelan merubah planning. Betul. Gitu. Yang sebelumnya mungkin kalau nggak salah list undangan itu ada mungkin 1.500-an orang. Ya gitu. pasti ribuan lah pastinya ya. Iya, yang kita rencana untuk undang. Dan kita tempat juga di sebuah tempat outdoor seperti itu yang memungkinkan untuk banyak orang datang, tapi kita harus ubah plan 180 derajat atau mungkin lebih ya, 270 derajat itu. Yang mana waktu itu kan sedang sangat-sangat ketatnya untuk sekarang PPKM dulu PSBB PSBB pembatasan skala besar itulah, yang mana untuk pernikahan di gereja juga hanya boleh waktu itu tidak 10 orang, 30 orang, Pak. Iya, sekitar 20-30 betul. Iya, 30 orang, dan 30 orang itu sudah dijaga ketat oleh Satgas dan lain sebagainya, sehingga tidak boleh ada orang lagi masuk. Setiap orang yang masuk itu didata. Nah, bahagia sih, tapi ya ada sedihnya juga ada gitu ya. Mungkin harusnya gereja itu full gitu kan. Betul. Hanya boleh 30 orang, dan itu keluarga-keluarga terdekat. Terus untuk acaranya sendiri kita hanya 100 orang. Waktu itu masih bisa 100 orang, dan dilakukan secara protokol kesehatan ketat. Setiap orang yang masuk juga harus difilter juga, dalam artian sesuai dengan standarisasi protokol kesehatan. Terus acara, puji Tuhan sih acara kami mengira mungkin jadinya adem gitu ya, anyep gitu ya. Maksudnya tidak banyak orang, tapi ternyata secara intimasi lebih terasa intimate ya, karena karena mungkin ya hanya orang-orang terdekat saja yang datang. Betul, terbatas, walaupun tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa mengundang relasi-relasi yang jauh gitu ya. Itu hanya 100 orang, dilakukan 1,5 jam kalau nggak salah untuk acaranya, sampai dengan selesai itu berakhir dengan bahagia semuanya. Dan puji Tuhan setelah di tracing setelah acara tidak ada yang terkena COVID di acara tersebut. Begitu. Jadi sebuah berkat Tuhan yang luar biasa. Campur tangan Tuhan nyata di situ ya, di tengah situasi yang terbatas pun tetap merasakan kebaikan, anugerah
dan kasih Tuhan bagi Mas Brian dan Gaby Betul, dan keluarga betul, betul, besar betul, betul. dan kerabat yang diundang. Wah, terima kasih untuk sharingnya loh. Ini, wah. Sami-sami, Pak. Oke. Nah, ini mau masuk kepada bagian-bagian akhir dari perbincangan kita. Iya. Kalau saat ini nih, yang lagi digumuli Mas Brian apa ini? Yang sedang dipersiapkan nanti akan dilakukan di hari-hari ke depan. Ya, yang pertama adalah dari sisi keluarga ya Pak ya. Oke. Memang kami ini kan keluarga kecil yang baru mulai. Keluarga muda lah seperti itu. Oke. Keluarga muda begitu kan, baru dikaruniai seorang anak ganteng Baby juga. ya. Udah berapa bulan kita sekarang memang Mas Brian? 4 bulan 4 Pak. bulan ya. Oke. Iya, 4 bulan. Namanya siapa? Si kecil ya? Namanya Adriel Sebastian. Oke. Adriel Sebastian. Adriel Panggilannya Sebastian. adalah Iel. Iya, panggilan dari Adriel. Iya. Oke. Panggilannya Iel. Nah, kita memang secara keluarga baru ini masih meraba-raba gitu. Maksudnya bagaimana ini membesarkan seorang anak, bagaimana treatment yang baik untuk anak dan lain sebagainya. Memang kita masih terus belajar dan kemarin memang sempat chaos juga karena kita mau hiring orang yang ngebantuin kita juga belum berani gitu kan karena masih dalam masa yang kritis waktu itu ya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah dikasih seorang yang bantuin Iel juga, bantuin maminya Iel. Terus kita lagi persiapkan untuk yaitu tadi ya bagaimana caranya supaya tetap bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk anak dikala pandemi yang sampai terbatas gitu ya. Itu terus untuk kehidupan pekerjaan sendiri memang secara usaha pribadi masih ada yang harus masih banyak PR yang harus dikerjakan. Untuk supaya kita terus bisa berkehidupan karena ya seperti di offset lah mungkin tidak hanya satu kepala kan gitu yang harus dihidupi tapi banyak kepala yang harus dihidupi, banyak kepala dan keluarga yang dihidupin. Iya, banyak kepala dan keluarga yang harus dihidupin sehingga masih terus putar otak untuk bisa bagaimana kantor ini tetap terus berjalan. Begitu pula dengan untuk band dan musik gitu ya. Ya memang sampai dengan hari ini masih belum ada sinyal positif terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Tapi ya kita berharap pada suatu ketika nanti di saat yang memang tepat, ketika vaksinasi semua sudah berjalan dengan lancar, kita semua sudah divaksin, mungkin bisa perlahan-lahan dibuka untuk perizinan sampai dengan nanti akhirnya bisa kembali normal seperti sebelum pandemi seperti itu. Ya kita sama-sama berdoa lah supaya keadaan ini semakin membaik dan kita bisa berkehidupan normal seperti sedia kala lagi. Amin, pasti Mas Brian. Semua akan ada waktunya bagi kita semua untuk dan indah pada waktunya. Yang terbaik dan indah pada waktunya. Betul. Nah, Mas Brian ini sebagai penutup dalam perjumpaan kita kali ini sebagai closing statement, silakan Mas Brian sampaikan pesan atau tips apapun kepada sahabat Bahana dimanapun, terkhusus lagi kepada kaum milenial nih, kepada anak-anak muda ataupun kepada pasangan-pasangan muda. Silakan Mas Brian, silakan apapun yang Mas Brian ingin sampaikan. Monggo. Oke, saya punya tiga hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa dalam setiap apapun kondisi, dalam setiap apapun keadaan yang kita hadapi di saat ini maupun di saat yang mendatang atau mungkin masa lalu yang masih kita terus ingat, campur tangan penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Mungkin yang namanya berlebih itu mungkin tidak gitu ya, tapi yang namanya cukup itu pasti. Gitu. Cukup itu pasti karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari apa yang kita mampu. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan walaupun itu terasa berat,
pasti kita mampu untuk melaluinya dan kita akan diberikan kecukupan dan kemampuan yang pas untuk bisa melalui itu semua. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jodoh yang tepat itu akan datang di saat yang tepat. Ini hal yang selalu saya sampaikan, Pak, dalam setiap obrolan itu. Jodoh yang tepat itu akan datang pada saat yang tepat. Jadi di saat kamu sedang mungkin bergumul gitu ya, kok aku nggak dapat pacar, kok aku nggak dapat pasangan hidup, janganlah khawatir karena pasti pada suatu saat yang tepat jodoh yang tepat untukmu itu akan diberikan Tuhan dengan cara apapun, dengan cara yang mungkin tidak masuk akal, tidak pernah diduga sebelumnya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak pernah diduga, bahkan istri saya pun tidak menduga kalau dia akan menjadi istri saya. Ya, saya dulu waktu SD itu saya naksir gitu sama dia. Ketika bertemu lagi pun dia di masa SD ya sudah kenal cinta monyet gitu ya. Iya, cinta monyet itu saya naksir, tapi dia nggak gubris gitu. Dia nggak gubris. Ketika ketemu lagi pun karena belum waktunya, karena belum waktunya yang tepat tadi. Karena belum karena belum waktunya. Dan ketika saya tilik lagi ke belakang, oh iya bener, memang Tuhan tuh kasih jodoh itu di saat yang sangat tepat gitu. Maksudnya di saat saya sudah umurnya tepat, di saat saya mungkin secara persiapan ekonomi juga sudah pas. Terus secara mentally juga saya sudah siap untuk dalam kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya. Ya itu hanya dirimu sendiri dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi kita orang-orang luar tidak ada yang pernah tahu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang ini adalah masa yang tidak mudah kita lalui. Mungkin saya berpesan kepada orang-orang yang secara profesi sama dengan saya gitu ya. Yang pertama adalah sebagai seorang musisi atau sebagai seorang seniman, yang kedua adalah sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha. Tantangan dalam masa pandemi ini mungkin bisa dibilang sekian puluh kali lebih berat daripada tantangan-tantangan biasanya. Cuma apa yang saya sarankan untuk teman-teman adalah terus berkarya. Mungkin apa yang kamu harapkan untuk didapatkan itu tidak datang secara instan gitu, tidak langsung besok kamu dapatkan. Tetapi karya ini dalam bentuk apapun, maksudnya dalam bentuk entah itu lagu, entah itu terus beraktivitas di dunia media sosial, terus membuat inovasi produk baru mungkin untuk entrepreneur, inovasi manajemen yang baik dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah investasi yang sangat baik untuk masa depan, gitu, untuk kedepannya. Mungkin akan dituai entah itu 6 bulan lagi, entah itu 1 tahun lagi, entah itu 2 tahun lagi, kita tidak pernah tahu, atau bahkan mungkin 2 hari lagi kita tuai juga bisa juga. Tapi jangan berputus asa, terus berinovasi, terus berkarya, dan jadikan itu sebuah investasi untuk masa depan. Seperti itu. 3 itu aja, Pak. Wah, powerful closing statement ini. Sahabat Bahana, demikian di akhir perbincangan saya dengan Brian Cikustik. Ya, luar biasa, memberikan closing statement yang sangat, saya percaya ini menguatkan kita semua. Ada 3 hal yang disampaikan Mas Brian. Yang pertama, sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, di tengah keadaan apapun tetap percaya bahwa penyertaan atau campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi itu senantiasa menyertai umatnya. Jadi nggak perlu takut menghadapi kesukaran, kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau ujian yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Tuhan pasti menolong, memampukan untuk kita sanggup dan cakap menanggungnya dan memberikan jalan keluar yang pasti. Dan yang kedua, kepada sobat-sobat muda, ini perhatikan baik-baik sekali, baik-baik apa yang dipesankan Mas Brian, bahwa jodoh yang tepat itu akan datang di saat yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, amin. Jangan galau, jangan gelisah, jangan putus asa. Tuhan pasti menyediakan pasangan yang tepat di saat yang tepat, pada cara Tuhan yang tepat juga.
Dan yang ketiga, di tengah masa pandemi yang sulit ini, mari siapapun kita terus berkarya di bidang apapun. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Meskipun hasilnya belum kita lihat, tapi tetap tekuni. Karena siapa tahu minggu depan, bulan depan, atau entah kapanpun kita akan bisa memetik apa yang kita tabur. Itu yang dipesankan Mas Brian. Saya percaya apa yang di-sharingkan, dibagikan Mas Brian ini menjadi kekuatan dan berkat untuk sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Oke Mas Brian, ini permintaan saya spontan ini menutup obrolan kita saat ini. Mohon Mas Brian nyanyikan saja satu lagu deh, yang paling berkesan, yang paling berkesan bagi Mas Brian. Ya, tanpa musik nggak apa-apa, vokal saja. Oke. Iya. Iya. Saya nyanyikan ini ya. Judulnya apa? Aduh, judulnya apa nih Pak? Saya nyanyi aja nih Pak. Oke, silakan. Ini lagu rohani. Bebas. Ini sangat membekas gitu di hati saya. Amin. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia Pak judulnya Pak. Amin, luar biasa. Sahabat Bahana, Mas Brian mengunci obrolan dengan saya lewat sebuah lagu Tetap Setia. Kita melihat kebaikan Tuhan dan teruslah berjuang di jalan Tuhan. Karena Dia setia, kita pun harus tetap setia. Oke Mas Brian, Amin. Terima kasih banget untuk pertemuan ini. Salam untuk keluarga, salam untuk Gaby, untuk anak Yel. Terus berkarya, ya terus semangat dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun. Salam juga untuk keluarga, salam untuk seluruh rekan-rekan Andi Offset dan Bahana. Sehat selalu, sukses selalu, dan pokoknya segera kita bisa ketemu lagi Pak ya. Amin. Pasti. Amin. Oke, terima kasih Mas Brian. Nah, siap, terima kasih. Nah demikian sahabat Bahana perbincangan kali ini dengan Brian Cigustik. Dan ikuti program-program selanjutnya. Seperti di awal saya katakan bahwa mulai saat ini tayangan Karena Dia akan hadir di setiap hari Jumat. Jumat pertama dan ketiga adalah narasumber yang dewasa, kemudian Jumat kedua dan keempat narasumbernya adalah dari kalangan kaum milenial. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.